Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan, ya, kalau sudah perintah ya tidak ada boleh larangan, tidak boleh dilanggar, mau alasan apapun tidak boleh. Allah telah memerintahkan Allah ta'budu, janganlah kalian menyembah illa iyyahu, kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Coba dulu ini. Kita melihat dari konteks kenapa ini disejajarkan ya. Bukan disejajarkan, tapi diurutkan. Misalnya, biasanya juga di Al-Quran itu ketika kalimat alladzina amanu, itu mesti diikuti dengan wa amilus sholihah. Orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya iman saja tidak cukup. Berarti harus dibuktikan dengan amal soleh. Makanya iman itulah kalimatnya tasyidu bil qalb, disyahadahkan dalam hati, wa iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lisan, juga wa a'malu bil arkan, diamalkan dalam praktek perbuatan. Loh, makanya kemudian alladzina amanu wa amilus sholihah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, kalau itu berarti berurutan. Rugi cuma ngomong-ngomong tapi prakteknya tidak beramal soleh. Berarti imannya kosong, imannya nonsen. Nah, hal yang sama juga demikian dalam ayat-ayat ini ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Allah telah menetapkan bahwa kamu jangan menyembah kepada selain Allah, kecuali hanya kepada Allah. Ini berarti perintah tauhid, perintah yang sifatnya paling tinggi dari semua perintah Allah. Perintah menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Kemudian diikuti itu. Wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Loh, berarti kamu itu menyembah Allah itu sia-sia kalau ternyata kamu kepada orang tua tidak baik. Kepada orang tua tidak baik, kan gitu. Itu. Jadi bagaimana kita menempatkan posisi orang tua itu begitu tinggi, begitu mulia, sehingga setelah kita memantapkan akidah usuliyah kita, hal-hal pokok berupa akidah, keimanan, penyembahan kepada Allah, maka selanjutnya adalah dalam praktek keseharian satu di antara yang utama juga adalah baik terhadap orang tua. Nah itu loh. Makanya dalam banyak ayat itu dijelaskan kenapa kita harus baik kepada orang tua itu. Banyak alasannya tuh loh, ya. Banyak. Tapi yang saya sedih itu ini ada seorang motivator yang lagi ngetren. Konon dia adalah cucu pendiri cucu di antara pendiri ormas terbesar di Indonesia, yang karena dia sekolahnya kemudian ke Jepang atau luar negeri itu, pulang ini dengan membawa paham-paham yang luar biasa merusak ya. Yang mengatakan bahwa kenapa harus baik sama orang tua? Apa harusnya kebalik lah, harusnya orang tua yang baik sama anak lah. Gitu. Kenapa harus minta maaf kepada orang tua? Harusnya orang tua yang minta maaf kepada anak. Memang kebalik-balik dunia ini.
Dia ingin menyerang Qurannya. Padahal orang ini konon hafal Quran, Muslim. Tuh ya. Saya marah betul mendengar kalimat itu, meskipun itu cuplikan video. Tapi memang saya lihat beberapa video panjangnya pun memang ingin mendegradasi nilai-nilai Quran ya. Sangat tidak setuju dengan hal-hal yang sifatnya Quran, apalagi tentang surga, neraka, dan dia mengajak orang untuk tidak percaya itu. Muslim, tapi sekarang mengarah kepada ateis. Nah, padahal dia konon dulu sudah mondok juga sudah. Saya tidak bicara kepada orangnya, makanya saya nggak nyebut namanya. Tapi saya menyebut gerakan itu sebagai sebuah ancaman terhadap ayat-ayat yang seperti ini ya. Jelas ini perintahnya Allah itu untuk baik kepada orang tua. Tapi orang ini ngajak untuk nggak usah. Kamu punya hak untuk hidup. Nggak usah hormat segala macam itu apa itu feodal gitu. Saya rasa jika kemudian ada anak-anak yang sekarang begitu kurang ajar, durhaka sampai naudzubillah mendalik, menganiaya, membunuh orang tuanya, atau dalam kasus terbaru kemarin anak yang menyerahkan orang tuanya ke panti jompo sambil menandatangani pernyataan nanti kalau orang tuanya mati nggak usah dikabari, kubur aja. Allah astagfirullahaladzim. Ya iya, karena orang-orang motivator kayak gitu. Iya. Motivator yang malah justru ngajak orang untuk jauh dari birrul walidain. Katanya, kenapa harus begitu? Dan sebagainya. Karena dia dididik di barat yang memang arahnya ke sana. Padahal sekarang bahkan budaya barat sendiri pun sudah mulai kembali menyadari bahwa keluarga itu adalah hal yang paling utama dalam hidup. Tapi itu tadi, negeri kita atau bangsa kita itu terlalu permisif, terlalu memberikan ruang kepada nilai-nilai seburuk apapun. Jadi akhirnya memang ya kayak itu rusak. Ya. Di sini sudah jelas tuh. Baik kepada orang tua itu bahkan ditempatkan pada posisi setelah kita menyembah kepada Allah. Ya, setelah kita menyembah kepada Allah. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Nah, itu. Sebenarnya ayat ini begitu tegas ya. Begitu tegas memberi kita insight. Coba kalimat pertama, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan kamu sudah ditetapkan, diperintahkan. Berarti kan perintah Allah ya. Nah, ayat ini perintah Allah. Perintah itu untuk dilaksanakan atau gimana? Perintah pertama adalah untuk menyembah Allah. Yang kedua adalah untuk wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Berarti berbuat baik kepada orang tua ditaruh pas setelah menyembah Allah. Jadi kamu sia-sia menyembah Allah kalau tidak berbuat baik kepada orang tua. Jadi kemarin ada dua itu Bang Heo. Pertama di Surabaya, kemudian yang kedua itu dari Mojokerto kemana itu. Yang menyerahkan orang tuanya ke panti jompo. Padahal di sini jelaskan imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Keduanya ada sampai dalam pemeliharaanmu. Ketika satu atau keduanya sudah sampai tua dan kamu memeliharanya. Wala taqul lahumā uffin. Apa? Janganlah engkau mengatakan apa? Saja lo enggak boleh Mas Ayu.
Wala tanharhuma, tanharhuma, dan jangan pernah membentaknya. Ini siapa yang ngomong ini? Siapa? Allah dulu. Yang bikin matamu, yang bikin tanganmu, yang bikin semuanya. Iya, Mas Mizan. Orang kadang lupa. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Waqul, dan katakanlah lahuma kepada keduanya qaulan, dengan perkataan kariman yang baik. Jadi aturannya jelas, baik. Aturannya jelas. Yang merintah ini adalah Allah. Tidak boleh ada bantahan sedikit pun. Karena gini, karena gitu, tidak ada. Bahkan seandainya ini, Nasrani, orang tuamu musyrik sekalipun, musyrik seandainya, itu loh sampean hanya boleh tidak ikut kemusyrikan, tapi tetap harus berbuat baik. Tetap harus ikut wala taqul lahuma uffin. Tidak boleh mengatakan apalagi membentak. Seandainya pun sampean menasihati, mendakwai orang tua sampean, ya misalnya orang tua sampean tidak sholat atau apa gitu ya, lalu pengen ngajak mereka agar mau sholat, mau beribadah, itu loh tetap harus dengan cara apa? Qaulan karimah. Ya, jadi iya, siapa ini mungkin yang orang tuanya mungkin yang masih belum mau diajak untuk taat kepada Allah. Sampean itu loh, cara mengajaknya pun seandainya mereka begitu, tetap harus dengan cara yang baik. Qaulan karim. Tetap harus dengan cara yang waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Iya. Siapa ini? Lady semuanya. Iya, Pak Jo. Rendahkanlah dirimu, jangan pernah menempatkan dirimu pada posisi tinggi, lebih tinggi daripada orang tua. Ya. Jadi hari ini hari apa ini? Ahad. Kita sampai di ayat ini. Ayat yang memerintahkan kita untuk menyembah Allah. Setelah menyembah Allah, urutan kedua adalah baik kepada kedua orang tua. Ya, Mas Tarik semuanya. Ini jangan pernah membentak. Dan kalau sampai Imam Syafi'i itu pernah bilang gini. Ada orang tanya sama Imam Syafi'i, Imam, bagaimana kalau berdebat dengan orang tua? Kamu berdebat dengan orang tua itu keliru. Karena kalaupun kamu misalnya ada yang tidak setuju, maka bertanyalah, bukan berdebat. Itu. Nah, di sini kita bisa merintis kembali. Kenapa sih Allah kok memerintahkan sebegitunya kepada orang tua itu? Karena orang tua dalam beberapa ayat di situ disebutkan sebagai orang yang sudah kita buka di Quran surat Luqman ayat 31. Mau nggak dibuka? Surat Luqman ayat 31. Surat Luqman ayat 31. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperhatikannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Sadaqallahul-Azim. Tersun Gus. Jadi di ayat yang 31 ini kita diajarkan bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah.
Lalu di ayat selanjutnya kita bicara tentang untuk benar-benar ayat-ayat mulai dari 32, 31, 33 sampai disebutnya bagaimana kita harus memperhatikan betul sikap kita terhadap orang tua kita, terhadap semuanya. Nah, kalau kalimatnya di sini kita diajarkan ayat berapa tadi, Mas? Yang dibaca tadi? 31 Luqman, Gus. Oh, saya keliru nyebut ya. Mungkin Ayat 14, maaf. Ayat 14. Enggak ganti. Mata saya mungkin agak ngantuk-ngantuk dikit ini. Ya, izin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Shadaqallahul adzim. Tuh. Jadi bagaimana wahnan ala wahnin, orang tua yang mengandung. Kenapa sih kan gitu? Kenapa sih kok disuruh merintahkan itu? Diperintahkan kepadamu apa untuk taat, hormat kepada orang tua. Karena mereka itu mengandungmu selama 9 bulan penuh dengan perjuangan. Setelah itu kemudian kamu lahir, menggendongmu lagi selama hampir 2 tahun lebih, mengajarimu segala macam, mendidikmu, merawatmu segala macam, sampai kamu kemudian mampu berbicara, mampu berpikir, mampu mandiri. Kalau kemudian malah kurang ajar, malah merasa dibebani. Itu kan akhirnya begitu tadi, Mas. Naudzubillah min dzalik, sampai ada yang sampai berani menganiaya orang tuanya yang kemarin di Jawa Barat segala macam itu. Saya rasa karena ajaran-ajaran zaman sekarang yang tadi saya sebut, seorang motivator yang pernah sekolah di Jepang itu, ya, apa Quran dia, tapi pulang dengan kemudian satu konsep, ngapain harus hormat orang tua, ngapain harus minta maaf orang tua, mereka yang harusnya minta maaf sama kita. Saya melihat ada kok laki-laki itu, orang Jombang itu. Jadi bagaimana sekarang nilai-nilai itu sudah bergeser. Ya. Jadi saya ulangi lagi, seandainya pun orang tua itu musyrik dan mengajak kepada kemusyrikan, itu loh, kita masih tetap harus hormat. Meskipun tidak mentaatinya. Gitu. Meskipun tidak mentaatinya. Hanya tidak mentaatinya, tetapi tetap harus apa? Harus hormat. Gitu. Baca ayat 15. Tadi kan ayat 14 tuh yang dibaca. Sekarang selanjutnya ayat 15. Bagaimana kalau orang tua adalah musyrik atau tidak taat Allah lah? Ayo ayat 15. Enggak. Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang bisa kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Nah, itu jelas kan? Jadi seandainya pun mereka mengajak atau berbuat jelek, tak taat Allah, sampean itu di dalam hal dunianya itu loh, masih harus berbuat baik. Itu dikuatkan lagi dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Oh, coba gantian. Sinten? Al-Ankabut ayat 8. Enggak?
Jadi langkah kabut, sampun panggil. Ayat 8. Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul Adzim. Ya, jadi tetap berbakti kepada orang tua. Hanya tidak berbakti kalau orang tuanya musyrik. Jadi kalau keduanya apalagi orang beriman, ya wajib bukan hanya berbuat baik, tetapi juga taat. Ini yang memerintahkan siapa dulu? Allah, ya. Nah, kalau sudah begini, maka ini waqfid lahuma janahad dzulli minar rahmati, dan rendahkanlah dirimu, jangan mensejajarkan apalagi memandang lebih tinggi kamu daripada orang tuamu. Wes apapun dasar pikiran yang dipakai oleh manusia yang merasa lebih tinggi dari orang tua, keliru. Karena yang kita sedang baca ini adalah Al-Quran. Waqfid lahuma janahad dzulli minar rahmati. Rendahkan hatimu, rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang. Dan doakanlah orang tuamu. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakanlah, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku, menyayangiku pada masa aku kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Dulur, seandainya pun sampean ya memberikan harta sebanyak hartanya Elon Musk kepada orang tua sampean untuk menebus kasih sayang dan pengorbanan orang tua, tidak akan tertebus. Tidak akan. Gitu. Kadang hanya simpel ya kita itu. Jangan kau gores hati orang tuamu. Apalagi kalau orang tuamu adalah orang beriman. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kalian lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apa yang ada dalam dirimu. In takunu sholihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Seandainya kamu baik, Allah pasti tahu. Ya, Allah pasti tahu. Al-zahiru tadullu 'alal batin. Saya ini mestinya baik loh. Saya ini begini. Itu dibuktikan dari praktiknya. Bukan hanya dari apa? Ucapan. Allah tahu. Kamu baik atau enggak itu tahu. Kalau cuma sekedar diomongan, Allah tahu ma fi nufusikum. Apa yang ada dalam hatimu. Dan kalau kamu benar-benar baik, lalu bertaubat, Allah maha menerima taubat, maha pengampun. Wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada sanak kerabat haknya, wal miskin, dan orang miskin, wa ibnas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan, wala tubadzir tabdzira, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, itulah secara boros. Di rumah sudah ada, bisa sebenarnya masak sendiri ya enak biasa, tapi malah kelayapan. Niki di depan saya ada tamu-tamu dari Jogja, Gunung Kidul ini. Enak kalau hidup di sana itu nggak banyak jajan. Nggih. Makannya biasanya apa sehari-hari ini? Budi. Napa gaplek? Tiwul lah kan, dijawab tiwul gitu kan. Wes enggak ada orang sana mubazir, itu enggak ada. Kita ini yang di kota-kota ini yang wah mau makanannya apa aja
Tidak sesuai kebutuhan. Makanya kalau bicara ketahanan pangan itu sebenarnya orang-orang yang justru di gunung-gunung sana itu, orang-orang di desa-desa itu yang tahan gitu. Tidak terpengaruh dengan hiruk pikuk naik turunnya saham, Bitcoin, apalah. Iya, kebutuhannya simpel kok. Tiwul, dan bisa dicari di belakang rumah, wong semuanya nanam singkong kok. Iya, kan? Ya sehat-sehat. Itu orang-orang Gunung Kidul itu balungnya dari besi loh. Tuh, itu ndak tegas tapak palune Grendo itu. Sehat itu ndak mungkin mubazir. Apa yang mau dimubazirkan? Ndak punya duit. Ya kan? Orang mubazir itu kan karena dia berlebihan punya banyak uang, banyak harta sehingga bisa mubazir kan gitu. Nah, kalau ndak ada yang mau dimubazirkan, tapi masih ada Bapak godaan mubazir waktu. Lah iya ta? Harusnya waktunya bisa dipakai untuk ibadah, malah dipakai untuk kalau bekerja masih bagus, kalau dipakai untuk nganggur, dipakai untuk ngobrol ngalor ngidul yang nggak jelas. Kalau dipakai kerja masih bagus, saya gitu. Enggak, kadang nggak hal-hal yang nggak produktif itu termasuk mubazir waktu. Jadi kalau orang yang punya harta biasanya mubazirnya mubazir harta. Tapi orang yang nggak punya harta, mungkin nggak mubazir harta, tapi mubazir yang lain, mubazir tenaga, mubazir waktu, ya kan? Orang anak-anak muda yang nggak punya duit itu kerjaannya apa? Nongkrong, internetan, tiktokan, nggak habis. Itu mubazir itu, mubazirkan waktu. Padahal waktu itu asmanu minadz zahab, al waktu asmanu minadz zahab. Waktu itu sebenarnya jauh lebih mahal, lebih berharga daripada emas. Time is money. Waktu adalah uang, tapi sebenarnya bukan waktu hanya adalah uang. Waktu adalah lebih berharga daripada uang. Much better than money. Tapi ya itu tadi, orang sering mubazir itu. Wala tubadzir tabdzira, jangan memboros-boroskan hartamu, baik harta yang dalam bentuk uang maupun harta dalam bentuk apa? Waktu, tenaga, kesehatan. Ya makanya memang masih sehat, dijaga, jangan begadang malam, ya kan, biar bisa tahajud dan seterusnya. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin, sesungguhnya mubadzir itu saudaranya setan. Sementara wa kana syaitan li rabbihi kafura, setan itu terhadap Tuhannya ingkar, sombong, diperintah Allah enggak taat. Itu siapa? Setan. Jadi kalau ada orang yang sombong, aku enggak mau diperintah, berarti siapa? Itu. Gitu loh Pak Mizan. Oke. Makanya kita jauhi betul sifat-sifat setan. Jangan malah bangga. Siapa yang bisa merintah aku? Siapa yang bisa ngelarang aku? Loh, dulu iblis ya begitu. Jangan ya. Itu bukan sesuatu yang layak dibanggakan. Itu malah sesuatu yang harusnya ditangisi, dicobati. Karena itu sebuah kekeliruan jalan ya. Ayo kita tobat karena itu. Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Ada? Konten, izin guys. Iya, ada. Maaf guys, saya nggak bisa bicara guys. Ya, Pak Jo ingat terhadap ibunya. Ya, mungkin ingin ada yang ditanyakan. Tapi betul Pak Jo, saya
tahun 2009 ya. Setelah 2006 Pak Guru Mokhtar wafat ya, ayah saya wafat. Lalu saya sudah memutuskan semua kerjaan, saya pokoknya harus kembali berkhidmat untuk melanjutkan perjuangan ABI. Tapi kemudian masih diperintah ibu, nggak apa-apa Gus, lanjut. Akhirnya saya pindah tugas biar lebih dekat ke ibu. Akhirnya saya jadi direktur di Surabaya. Nah, setelah 2 tahun, saya ada promosi sebenarnya untuk jadi leader di Puerto Rico, di daerah Amerika Latin sana. Tapi oleh ibu saya, ojo Gus ado, jangan jauh itu. Intinya jangan terlalu jauh dariku. Maka ya sudah, buat saya perintah beliau nomor 1, apapun. Mau presiden yang nyuruh, nggak peduli saya. Tetap ibu saya. Gitu ya. Nah, karena bagi saya sama mungkin yang membuat Pak Jo tadi menangis ya. Sekarang ini orang yang paling berharga untuk kita yang tak tergantikan ya ibu lah. Ibu. Sampean bisa punya suami, punya istri, punya apapun lah. Yang bisa itu semuanya, apalagi cuma punya harta, apalagi cuma punya keahlian, kepandaian, jabatan, apa itu dibanding dengan kehadiran seorang ibu? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, punya kecerdasan, keahlian, ketangkasan, kemampuan, pengalaman, apalagi cuma sekedar harta. Nggak ada apa-apanya. Dan kehadiran beliau-beliau itu, terutama ayah ibu, itu baru bisa dirasakan betul ketika bahkan mereka sudah tidak ada. Tapi kan saat itu sudah telat. Kecuali ya kalau hatinya sudah membatu seperti maling kundang gitu ya sudah beda lagi. Bahkan maling kundang pun menyesal setelah jadi batu kan. Itu. Jadi makanya ya iya Pak Jo. Ini juga untuk pelajaran untuk saya. Saya masih punya ibu. Hanya setiap kali beliau telepon atau meminta saya untuk pulang, sudah itu prioritas. Prioritas buat saya. Iya. Jadi saya pernah waktu itu ada tamu ya pejabat lah di Bali. Tapi waktu itu saya masih di Jawa dan saya di sana ya saya milih itu. Milih sama ibu. Sebisa mungkin di sini diwakili siapa gitu. Tapi itu ini loh Pak Jo, jadi hal-hal seperti itu mulai tergerus, mulai terdegradasi nilai-nilai semacam itu di zaman sekarang. Sehingga tugas kita yang minta kepada Allah betul agar perintah Allah ini ditaati ya, ditaati oleh kita semua, terutama anak-anak didik kita, baik di pesantren maupun di apa dan sebagainya. Assalamualaikum. Oke. Good, Lagi? alhamdulillah. Iya. Ya, hang on, I'm need to talk. Ada? Halo, Gus. Ya, silakan Bu Dia. Maaf ini sama jalan. Tadi Gus panjang lebar menceritakan tentang anak kepada orang tua. Bagaimana orang tua kepada anak? Jika Ada. Jika anak, halo? Ya, ada Pak. Jika anak menyakiti hati ibunya ya, kemudian taruhlah si anak ini belum mengerti tentang ajaran seperti inilah, atau anak-anak sekarang yang terkena gimana sih era sekarang yang seperti ini. Seorang ibu kepada anaknya bagaimana terus berperilaku Gus kepada anak seperti ini? Ya, jadi itu hak ibu, Bu Dia. Hak ibu untuk mengutuk anaknya jadi batu pun hak ibu itu. Tapi yang perlu diingat gini, Bu Dia. Bahkan seandainya ibu itu sudah tersakiti, ya,
sekali kau gores hati ibumu, ini perlu disampaikan pada semuanya. Langit, bumi, malaikat, dan seluruh penduduk langit tidak bakal rela hidupmu itu. Bahkan Allah sendiri pun melaknat tuh. Jadi seandainya ibunya pun tidak membalas, tapi hatinya sudah tergores, hatinya sudah sakit, langit bumi nggak akan terima itu jasadmu, bahkan apalagi rohani. Jadi surga pasti menutup pintu rapat-rapat. Itu, makanya ayo kita sebagai ibu juga dijaga, jangan sampai keluar kutukan ya. Karena kalau sampai sudah keluar kutukan, doa ibu itu, apalagi doa ibu ditambah doa ibu yang terdolimi. Itu 2 kali itu. Orang yang terdolimi saja doanya sangat makbul. Apalagi doa ibu yang terdolimi. Nah, itu. Makanya sampean dan saya ayo hati-hati banget terhadap ini. Kadang kalau hati kita sedang dirundung oleh setan, iblis, dajjal itu kan seolah-olah kita itu kuat, tidak ada yang bisa mencegah kita, tidak akan ada yang bisa menjatuhkan, menganu kita ini orang yang paling tinggi semuka bumi, kan gitu. Anak-anak muda sekarang kan gitu dia. Dinabobokkan oleh ajaran-ajaran di internet itu loh, yang seolah-olah benar gitu kan. Itu kan banyak itu yang tersimpan dalam lagu-lagu, dalam quote-quote, dalam tulisan-tulisan, dalam buku-buku, yang sebenarnya sangat jauh dari kebenaran. Mereka hanya didasarkan pada riset-riset teoritis, tapi ya karena diucapkan oleh orang barat sehingga seolah-olah benar, ditata dengan bahasa yang seolah-olah bagus, diikuti. Padahal yang harusnya diikuti ya ini. Makanya gimana langkah kita sebagai orang tua? Ya tetap doakan, Bu ya. Tetap doakan. Istilah Pak Guru Mohtar itu ngajarin kita sabar sing jeru. Kalau sudah sabar, sabarlah lagi. Tapi berat, Bu ya. Saya tahu itu, berat. Berat. Kadang hati itu sudah kepingin, tapi ya enggak bisa lah. Itu anak kita. Jadi bagaimanapun sampai kapanpun ya anak kita. Makanya bahkan para nabi, para rasul pun yang pertama didoakan ya keluarganya. Makanya kalimat di Al-Quran itu apa? Ku angfusakum, jagalah dirimu, lalu wa ahlikum. Ahlikum ini kan ya anak, istri, suami. Tapi memang kadang berat, Bu ya. Anak-anak zaman sekarang kan memang begitu ya. Jadi miris kita, hati kita. Tapi ya gimana, memang Dajjal sudah bersumpah memang di akhir zaman akan digiring semua manusia kepada orang-orang yang tidak mampu bersyukur. Jadi melihat orang tua itu jangankan kok berterima kasih, malah dianggap sebagai macam-macam. Nah itu tadi, dunia sudah benar-benar menggerus rasa hormat. Kita aja yang saya minta kepada Allah agar keluarga kita benar-benar dilindungi dari Dajjal, diselamatkan dari cengkeraman duniawi, dikembalikan kepada waqadha rabbuka tadi, kembalikan kepada ketaatan kepada Allah. Iya, setan berani menantang Allah di surga itu kan karena merasa dia seolah-olah berhak menantang. Dia tidak tahu dan lupa bahwa dia diciptakan Allah. Nah, kita jangan sampai begitu, dan anak-anak kita ya yuk kita doakan supaya lepas dari cengkeraman Dajjal setan ya. Kita doakan. Memang sulit, Bu dia berat, tapi ya harus demi kasih sayang, demi keselamatan anak-anak kita dunia akhirat. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, hari Ahad tetap semangat. Kita sampai di ayat 23 sampai 27. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang tua yang soleh salihah, dan anak-anak kita pun diberikan Allah rahmat taubat untuk kemudian mengetahui, menyadari kesalahan-kesalahannya dan bertobat kembali ke jalan yang benar untuk berbakti kepada Allah dan berbakti kepada orang tua yang soleh dan salihah. Semoga kita dituntun dalam siratul mustaqim ila husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat
Astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fiman hadait wa afina fina fa'alan tawalaid wa barik lana fima atayta wa qina syarra ma qadait innaka ta'ti wa la yuqda alaik. Tabaraka rabbana wa ta'ala talakal hamdulillah ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qadil hastina min al-jinni fi syatin jam kufarafana natina wa lina fukabina min al-qalin. ربنا ما نفقت بنا ما شاهدتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك أنت مولانا فانصرنا على الكافرين اللهم انصرنا على الكافرين اللهم انصرنا على المشركين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة اللهم تعالى باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القدر الأمطار وبعدد ورحمة الأجر وبعدد اللهم أفرغ لنا صبر وسبب من أنصار من الكافرين اللهم فاجر السماء الله بأشهد أعوذ بك من شر نفسي شر الشيطان الشركين أعوذ بالله من سوء البلاء والقدر الشقاء والسلم والعذاب وحسن الخلق وحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم من أظلم ذات الجدار ومسلم بالله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. بالقرآن